Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, semua teman-teman yang ada dalam Zoom. Saat ini kita kembali lagi mau mengadakan saat teduh pada pagi ini. Kita bersyukur pada Tuhan karena satu hari lagi Tuhan berikan pada kita lagi nafas kehidupan. Mari kita nyatakan rasa syukur kita. Mari kita berdoa. Dengan buka tanda kemenangan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang baik, terima kasih kalau pagi ini kami kembali lagi dikumpulkan di tempat ini. Itu semua karena anugerah dan kebaikan-Mu Tuhan. Saat ini Tuhan, kembali kami anak-anak-Mu diperkenankan untuk datang di hadapan-Mu. Kami mau kembali lagi bersaat teduh Tuhan. Selama 30 menit ke depan, kami mau memuji, kami mau menyembah, tapi yang terpenting kami juga mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Ya Bapa dalam surga, berkati kami, berkati acara kami ini. Berkati internet kami Tuhan, di rumah kami masing-masing. Sehingga jaringan yang kami pakai, boleh semuanya lancar Tuhan. Bapa yang baik, kami juga mohon ampun atas dosa dan kesalahan yang kami sudah lakukan dalam perbuatan, pikiran, dan perkataan kami. Dan layakan kami Tuhan pada pagi ini, masuk dalam hadirat. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, pimpinanmu Tuhan bagi kami, dan kebaikanmu bagi kami. Inilah kami Tuhan, kami serahkan kepadamu. Dalam kepimpin acara kami Tuhan, pada pagi ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan mengatakan dalam firman-Nya, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Mari, sahabat-sahabatku terkasih, kita nyatakan pada Tuhan rasa syukur kita. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, mungkin saat ini kita sedang sakit, mungkin saat ini sedang dalam ada pencobaan dan apapun juga masalah kita. Mari, tetap kita bersyukur di hadapan Tuhan. Dan tidak bisa membalas kasih Tuhan. Tidak bisa membalas kasih Tuhan yang begitu besar dalam hidup kita. Dia telah mati di atas kayu salib untuk menyelamatkan kita. Dan dia telah menebus dosa-dosa. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia,
yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Mari kita mau bersyukur kepada Tuhan. Mari kita angkat tangan kita. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopangku, mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia. Kau Bapakku yang setia. Benar Tuhan, kami mau selalu bersyukur kepadamu. Kau Bapa kami yang setia. Kau Bapa kami yang selalu mengasihi kami. Apapun yang terjadi dalam hidup kami, Kau tetap mengasihi kami, dan Kau tetap Bapa yang setia bagi kami. Saat ini ya Bapa, kami mau menyembah-Mu. Kami mau lebih dalam lagi menyembah-Mu. Buka hati kami ya Tuhan, untuk kami menyembah-Mu. Hadirlah di tengah-tengah kami Tuhan saat ini. Kau Yesus, Kau Raja kami. Ya, sungguh indah Dia Yesus, Dia ajaib, Dia mulia, Dia agung, Dia cinta daku dan ampuniku, bahkan rela berikan nyawanya untuk selamatkanku. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian, dan kuasa. Yesus Raja bagi yang mulia. Ku angkat tanganku, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Mari kita lebih lagi menyembah Dia. Ya, sungguh indah Dia Yesus,
Dia ajaib, Dia mulia, Dia agung, Dia cinta daku dan ampuniku, bahkan rela berikan nyawanya untuk selamatkanku. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian, dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang mulia, ku angkat tanganku, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian, dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang mulia, ku angkat tanganku, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. 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 Ayaranana yeri, yalanana yalanana yeri. Yara yalanana yara yalanana yeri, yalanana yeri. Kami puja Engkau, Tuhan. Yara yalanana yara yara yalanana yalanana yeri. Engkau, Tuhan. Yara yalanina yalanana yana yana yeri. Yarararaya yalanana yana yana Yara mara mara masi. yaralana yana yararara yalanana Mara yalanana maso. yara yeri. Yararara yana 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 yeri. Yara yalana yara yana yalana yalana yana yana. Yaralana yara 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 yara. mara masi. La yara yalana yalana yara yana. Yalana yalana yana yala. Yara yalana yara yalana yalana yana. Yalana kita yalana Yara mara 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 maso. yara lala itana kita raina sikila la kita tai rara kara dari nana. Yara mara Tata mara karai mara sila mara marai si kita maso. tahu. Kita marai kita tahu. Yaga mara 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 Ira mara lala ita mara. karai si kita nanai sila lala ita karai sila lala tata makarai ita kara mana tata ita.
Oh, iya, Karasikilana karasikilara karaisina karapata karaita karaina kasara dan samana kata karaina sikirala ya karasi Katahita harasikirana hitara ita karaparaisikira karaita karamata tataina naning kisikirala mana isirala ida karaina sikirala na tala marasikirala karaisikirala Yara raya na shara 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 Sikirada karaida karapataina da tasita Yara yala ada paraisina nana itara ta karaina na isina na karaita Yara isina na isina karaina Yara da taina na rara ira 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 isitara na mara itara ina karasada da Yara ina ya kala rabara ita kara Yara karaisila la mana ina na isira na na kitara da Yara karaisila la mara sikira da mara ita karaina karasi Yara ila la la ina na ina kas ina na paraisila la paraisila ina na Yara kaisi kita ina na kira da kara Yara yala ina yara yana yara yiri Yara yala yara yara yana yala yana yana Yara yana yiri yiri Yara yala hana yara yala na yara Yala yala la yara Yara yala na yara na yara yara na yala Yala la yara na yara yana yana Yara yala yana yala yana yiri Yara karai sita nai kita rala karai rala ita karai nai nai nara ita nai nara ita karada ita salada kita rana kita rala karai nai karai na karai sida da ita ta karada da ina mana ita rala kana ina kara hama ya sikita nana karada ka ita Mari, mari sahabat-sahabat, kita tenangkan hati kita di hadapan Tuhan saat ini. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus untuk pagi yang indah ini. Boleh lebih lagi saat pagi ini kami kembali dikuatkan iman kami. Kami kembali lagi dikuatkan. Roh kami biarlah kami boleh menyala-nyala kembali. Terima kasih untuk kehadiran-Mu Tuhan pada pagi ini. Di tempat kami masing-masing. Saat ini kami mau mendengar firman-Mu Tuhan. Yang terpenting dalam kehidupan kami. Kau pakai Lina Tuhan, anak-Mu yang Kau kasihi. Biarlah dia menjadi saluran berkat-Mu Tuhan pada pagi ini. Apa yang Kau mau sampaikan, Kau sampaikan Tuhan lewat bibirnya Tuhan, lewat mulutnya Tuhan. Dengan bebas Kau bicara Tuhan melaluinya Tuhan. Ya kami yang mendengarnya boleh dikuatkan, boleh lagi dihibur, boleh lagi semangat Tuhan dalam mengikuti-Mu. Berfirmanlah Tuhan,
Kami semua siap mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Silakan Bu Lina. Bacaan hari ini kita ambil dari Matius 11 ayat 20 sampai 24. Inilah Injil menurut Matius. Sekali peristiwa, Yesus mulai mengecam kota-kota yang tidak bertobat. Meskipun di sana, ia melakukan paling banyak mujizat. Ia berkata, celakalah engkau Korazim, celakalah engkau Betsaida. Karena jika di Tirus dan di Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah kulakukan di tengah-tengahmu, pasti sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Dan engkau, Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak. Engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Karena jika di Sodom terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengahmu, kota itu tentu masih berdiri sampai hari ini. Maka aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan negeri Sodom akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Marilah kita hening di hadapannya. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang baru saja kami dengarkan. Singkapkanlah misteri kerajaan-Mu ke dalam hati kami masing-masing. Utuslah Roh Kudus-Mu agar kami mengerti apa yang akan Kau sampaikan sendiri melalui hamba-Mu yang tidak sempurna ini. Berilah kami telinga sebagai murid dan hati sebagai hamba. Biarlah salib-Mu berdiri teguh menerangi jalan kami. Berbicaralah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin. Perikop ini menceritakan tentang Yesus mengecam kota-kota yang tidak mau bertobat. Padahal sudah banyak sekali tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang Tuhan perbuat di sana. Tetapi mereka tetap bertegar hati dan tidak mau bertobat. Dari bacaan minggu lalu hingga hari ini, Tuhan mengajak kita untuk berbalik ke jalannya dan bertobat. Dan banyak sekali peringatan-peringatan yang telah Tuhan katakan. Begitupun hari penghakiman dan akibat dari tidak bertobat dan tetap berbuat dosa. Apa arti kata bertobat sih sebenarnya? Bertobat secara umum diartikan bahwa kita menyesali, ada penyesalan di sana, dan ingin berbalik arah dari keadaan saat itu. Bertobat artinya kita sadar dan menyesal akan perbuatan-perbuatan yang salah, yang tidak benar di mata Tuhan, dan kita berniat untuk mengaku dosa kita di hadapan Tuhan dan tidak akan mengulanginya kembali. Bertobat adalah merasakan kesedihan atas dosanya dan memutuskan untuk melakukan apa yang benar, sehingga cenderung mengubah kehidupan seseorang menjadi lebih baik. Pertobatan adalah panggilan yang mengajak kita untuk kembali kepada Allah, mengalami pengampunannya, dan hidup dalam kasih-Nya. Ada beberapa tokoh Alkitab yang dapat kita contoh dalam pertobatannya dan berbalik menyesal dan kembali ke jalan Tuhan. Mulai dari Yakub, Daud, sampai Petrus, dan yang paling ekstrim adalah Paulus. Walaupun mereka melakukan dosa dan menyakiti hati Tuhan, tetapi mereka tahu bahwa Tuhan Maha Pengampun dan Tuhan pun akan mengampuninya jika kita bertobat dan sungguh-sungguh memohon pengampunannya. Maka Tuhan akan dengan senang hati menyambut kita kembali ke pangkuannya dan mengampuni kita. Saya punya sedikit sharing tentang bertobat.
Saat saya pertama kali diminta oleh Bu Vila untuk membawakan renungan firman di saat teduh, saya seperti maju mundur dan ingin menolaknya, tetapi diteguhkan oleh Tuhan untuk ayo maju, kamu pasti bisa dalam nama Tuhan Yesus. Singkat cerita, akhirnya saya menerima panggilan itu. Dari pertama saya membawakan firman hingga hari ini, ternyata setelah saya kilas balik sudah lumayan banyak ya. Yang sebenarnya saya juga tidak tahu apa renungan yang saya bawakan dapat membawa jiwa-jiwa yang mendengarkannya kepada pertobatan dan menjadi menyadari kasih Allah dan berbalik ke jalannya. Awalnya saya sangat takut dihujat netizen yang mengatakan bahwa renungan saya tidak ada isinya atau apapun itu. Kemudian saya beberapa kali mendengar juga peneguhan-peneguhan. Ternyata ada beberapa yang mengatakan kepada saya bahwa ada renungan saya yang relate, yang berkaitan dengan kehidupan mereka, dan mereka merasa diteguhkan juga. Saya seolah-olah mendapat peneguhan dari teman-teman yang mengatakan itu. Dan saya mengatakan kepada diri saya sendiri, good job Lina. Dan ternyata ada kalanya saat saya lemah, itu menjadi bumerang untuk diri saya sendiri. Di saat saya membuat renungan dan tidak ada yang mengatakan sesuatu peneguhan dan lain sebagainya, membuat saya memerlukan pujian itu untuk melakukannya. Jika dalam psikologi ada 5 bahasa kasih, dan saya merasa bahasa kasih saya adalah word of affirmation. Dan itu menjadi sangat penting bagi saya, di mana saya haus akan pujian itu sekecil apapun. Dalam perikop ini, saya seperti diingatkan kembali bahwa ini adalah pertobatan yang harus saya usahakan terus-menerus. Bahwa semua ini adalah pekerjaan Tuhan dan demi kemuliaan Tuhan. Dan Tuhan tidak mau saya jatuh ke dalam dosa kesombongan itu. Sehingga saya diizinkan untuk tidak mendengar banyak pujian. Di sini saya mau mengatakan bahwa bertobat tidak harus dari dosa yang sangat berat. Seperti mungkin setelah membunuh atau menfitnah atau apapun itu. Dan kemudian menyesal dan bertobat tidak mau melakukannya lagi. Tapi bertobat itu adalah kerendahan hati kita untuk mengakui bahwa kita sudah melakukan kesalahan dan mohon pengampunannya. Dan ini adalah perjuangan kita seumur hidup untuk mematikan kedagingan kita, kelemahan-kelemahan kita, lalu menyesal dan berusaha untuk tidak melakukannya lagi. Dan inilah pertobatan yang masih saya alami hingga saat ini. Bagaimana dengan Anda? Satu hal yang saya pelajari dengan tetap melakukan RPH terus-menerus sampai hari ini adalah jika di saat lemah seperti itu dan saya mengalami intimidasi dari si jahat dan saya terjatuh ke dalam intimidasi itu, tapi Tuhan tidak akan tinggal diam. Tuhan akan langsung mengingatkan saya dan menyadarkan saya melalui Roh Kudus dan berkata dalam hati, untuk dipatahkan di dalam nama Yesus dan menyadarinya, kemudian kembali ke jalannya. Tuhan tidak melihat seberapa kali kita jatuh, tetapi Tuhan melihat seberapa kali kita bangun dan bangkit kembali dan berjalan lagi bersamanya untuk menjadi semakin dimurnikan di hadapannya. Mazmur 95 ayat 8a dan b berkata, hari ini janganlah bertegar hati, tetapi dengarkanlah sabda Tuhan. Mari
kita refleksikan diri kita untuk mencari tahu pertobatan apa yang harus kita sadari dan berbalik arah dan tidak ingin melakukannya lagi. Sehingga kita akan memperoleh pengampunan dari Allah dan hidup dalam kasih-Nya. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Marilah kita tutup dengan berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau telah berbicara sendiri ke dalam hati kami masing-masing. Terima kasih, kami selalu diingatkan untuk bertobat dan menyadari bahwa selama hidup di dunia ini, kami sangat memerlukan pertobatan seumur hidup kami, agar kami semakin murni dan layak berada di kediaman abadi-Mu di surga kelak. Berilah kami selalu kekuatan untuk tetap berdiri teguh dan melakukan pertobatan seumur hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau bersyukur dan berterima kasih juga atas gembala kami Pak Paulus dan Bu Vila yang telah dengan setia menjaga kawanan dombamu, juga pelayan-pelayanmu yang ikut ambil bagian di dalam pelayanan ini dan telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk siap dipakai melayanimu. Berkatilah keluarga kami, segala usaha dan pelayanan kami, agar kami tetap teguh dan setia menjadi perpanjangan tangan-Mu. Berkatilah juga anggota yang telah bergabung di dalam komunitas pemurnian hati, yang dengan rendah hati bersedia menjadi kawanan domba di tengah-tengah serigala melalui komunitas pemurnian hati. Biarlah kami semua tetap diberkati dan dilindungi dan tetap setia dan melekat kepadamu, mau mendengarkan firman-Mu setiap hari dan melaksanakannya di dalam kehidupan kami sehari-hari, sepanjang hidup kami di dunia ini. Terima kasih Tuhan. Saat ini juga Bapa, kami mau mengucap syukur atas bertambahnya 1 tahun untuk hamba-Mu dan pelayan-Mu Wanda. Berilah Wanda berkat yang melimpah di dalam hidupnya dan tetap setia menjadi perpanjangan tangan-Mu, baik di komunitas maupun di keluarganya. Kami percaya Engkau mau melindungi dan memberkatinya sepanjang hidupnya. Kami mau berdoa juga untuk kegiatan kami nanti malam PH-TIN dan PH-SEL. Tuhan, tutup bungkus ya Tuhan acara nanti malam, sehingga apapun yang kami lakukan dalam pelayanan, semuanya hanya demi kemuliaan nama. Mari kita tutup dengan doa komunitas dan saat teduh. Ya Yesus, kepada hati-Mu yang maha kudus, kami benamkan diri kami dan setiap jiwa-jiwa yang ada dalam komunitas pemurnian hati dan peserta saat teduh pagi ini. Juga setiap anggota keluarga kami, seluruh hidup dan pergumulan kami. Apapun yang kami alami saat ini, kami mau serahkan dan persembahkan kepada hati-Mu yang maha kudus. Hati kudus Yesus, kasihanilah kami. Hati kudus Yesus, selamatkanlah keluarga kami. Hati kudus Yesus, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Darah suci Yesus, basuhlah kami. Roh Kudus, penuhilah kami. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita buka kameranya untuk berfoto sejenak. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Tuhan